Halo semuanya, balik lagi sama aku di channel Yehanedi. Tempatnya kita ngebuktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik banget loh. Dan hari ini ceritanya, wah ini luar biasa, siap-siap ya? Oke, coba deh bayangin. Kamu lagi ngerayain sesuatu yang spesial, tiba-tiba dapat kado. Keren kan? Tapi ini bukan kado biasa, soalnya kado ini dikirim dari 800 tahun yang lalu. Gimana tuh? Kedengerannya aneh, tapi ini beneran kejadian loh. Pas banget di hari kemerdekaan kita yang ke-78, Indonesia dapat hadiah super spesial. 4 mahakarya yang nilainya, wah, nggak ternilai. Dan ini bukan sekedar benda antik biasa ya teman-teman. Ini tuh harta karun bangsa kita yang udah lama banget hilang, dan sekarang akhirnya dikembaliin langsung dari Belanda. Saking pentingnya, Pak Menteri Nadiem Makarim sendiri loh yang nyambut langsung. Ini momen yang bersejarah banget buat kita semua. Nah, kenalan yuk sama mereka. Ada Arca Durga, si gagah perkasa pembasmi kejahatan. Terus, Mahakala yang sangar abis, penjaga gerbang suci. Ada juga Nandiswara yang setia, tunggangannya Dewa Siwa. Dan terakhir, Ganesha yang bijaksana, Dewa Ilmu Pengetahuan. Keren banget kan? Mereka ini adalah 4 penjaga agung dari Kerajaan Singasari yang legendaris. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih Kerajaan Singasari ini? Dan yang lebih bikin penasaran kok bisa harta karun sepenting ini nyasar sampai ke Belanda? Nah, ini dia ceritanya. Yuk, kita kupas tuntas. Siap-siap, kita lompat waktu, mundur 800 tahun ke belakang. Lihat deh, Singasari itu lahir di tahun 1222, didiriin sama Ken Arok. Terus, masa jayanya itu di bawah Raja Kertanegara, sebelum akhirnya hancur lebur diserang tahun 1292. Tapi dari kehancuran inilah justru lahir kerajaan yang lebih gede lagi, Majapahit. Percaya deh, kisahnya tuh penuh drama kayak film. Ceritanya dimulai dari cinta. Beneran loh, fondasi kerajaan ini dibangun di atas kisah cinta. Cinta pada pandangan pertama. Antara seorang rakyat biasa bernama Ken Arok sama seorang putri super cantik, Kendedes. Tapi ada masalah besar. Cinta mereka itu terlarang. Kenapa? Soalnya Kendedes sudah jadi istri penguasa Tumapel, namanya Tunggul Ametung. Dan demi mendapatkan cintanya, Ken Arok nekat. Dia melakukan pengkhianatan terbesar. Dia ngebunuh bosnya sendiri. Senjata yang dia pakai, sebuah keris sakti buatan Empu Gandring. Tapi keris ini bukan sembarang keris. Keris ini membawa kutukan yang mengerikan. Katanya, keris ini bakal memakan 7 korban dari dinasti baru itu. Termasuk, ya, Ken Arok sendiri. Gila kan? Awal yang benar-benar berdarah buat sebuah kerajaan besar. Nah, uniknya nih, dari dinasti yang awalnya aja udah penuh darah dan kutukan ini, malah muncul raja terakhirnya yang paling visioner. Namanya Kertanegara. Dia ini bukan cuma sekedar nerusin tahta loh. Dia itu seorang pemimpin besar yang punya ambisi buat ngubah takdir seluruh Nusantara. Jadi Kertanegara ini punya sebuah konsep yang gila banget buat zamannya. Namanya Cakrawala Mandala Dwipantara. Intinya apa? Dia punya mimpi buat nyatuin semua kerajaan di Nusantara. Jawa, Sumatera, Melayu, semuanya di bawah satu bendera. Coba bayangin, ini jauh sebelum ada yang namanya Indonesia. Visioner banget kan? Caranya gimana? Wah, pinter dia. Bukan cuma pakai perang, tapi juga pakai diplomasi dan ideologi. Dia nyatuin 2 agama terbesar waktu itu, Shiva dan Buddha, dijadiin satu kekuatan spiritual yang kuat banget. Tujuannya apa sih? Ternyata, buat ngebangun benteng pertahanan paling kuat buat ngadepin ancaman terbesar saat itu, Kekaisaran Mongolnya Kubilai Han yang lagi gila-gilanya naklukin seluruh Asia. Tapi sayangnya, pas Kertanegara lagi sibuk banget ngelihat ancaman dari luar, dia nggak sadar ancaman paling besar justru datang dari dalam. Ya, dia lupa kalau musuh dalam selimut itu seringkali jauh lebih bahaya. Jadi ada nih, seorang raja bawahan namanya Jaya Katuang. Dia ini nyimpen dendam lama. Dan dia melancarkan serangan yang cerdik banget. Dia kirim pasukan kecil ke utara, cuma buat pancingan. Nah, pas semua tentara Singasari dikerahkan ke utara, pasukan utama Jaya Katuang langsung nyerang ibu kota dari selatan, yang sama sekali nggak dijaga, kosong melompong. Strategi yang fatal. Dan puncaknya, ini momen yang paling tragis. Pas serangan utama itu datang, Raja Kertanegara dan semua pejabat tingginya lagi di tengah-tengah upacara suci Tantra. Mereka lagi khusyuk banget, bener-bener lengah, sama sekali nggak nyangka bakal diserang.
Dan dalam satu malam yang menentukan itu, sang raja visioner gugur. Kerajaan Singasari yang hebat itu runtuh. Nah, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Jadi, keempat arca yang pulang ini, mereka bukan cuma sekedar batu berukir, teman-teman. Mereka itu kayak mesin waktu, koneksi langsung kita ke semua drama yang barusan kita ceritain. Keempat arca ini itu simbol fisik dari mimpi besar Kertanegara buat nyatuin Nusantara. Mereka jadi saksi bisu detik-detik runtuhnya Singasari, sebuah momen yang justru jadi awal lahirnya kerajaan yang jauh lebih besar lagi, Majapahit. Jadi ini bukan sekedar batu ya, ini tuh potongan puzzle yang penting banget dari identitas kita sebagai bangsa. Dan akhirnya, setelah ratusan tahun berkelana, harta karun ini pulang ke rumah. Nah, kerennya lagi, kepulangan empat arca ini tuh baru awal loh. Masih banyak banget harta karun kita yang nyangkut di luar negeri. Sekarang aku mau nanya ke kalian. Menurut kalian nih, harta karun Indonesia apalagi sih yang paling penting dan harus banget segera pulang kampung? Coba langsung aja tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kasih alasannya juga, biar kita bisa diskusi bareng. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Oke deh, segitu dulu cerita kita hari ini. Jangan lupa ya, subscribe channel Yahanedi dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di penjelajahan sejarah seru berikutnya. Dadah!